Bu Gina. Ibu mengajar mata pelajaran informatika. Nah, izin Bu nih kita akan berdiskusi ya tentang bagaimana frekuensi penggunaan TIK dalam pembelajaran. Nah, saya ingin mengetahui kondisi literasi digital anak-anak kita ketika belajar informatika seperti apa. Kalau literasi digital, anak-anak sudah pegang handphone semua. Jadi rata-rata semua udah ya di atas 60-70% itu sudah menggunakan. Hanya mungkin untuk seperti membuat konten atau menciptakan sesuatu, nah itu yang mungkin semuanya bisa. Jadi kalau untuk menggunakan sih anak-anak sekarang udah, walaupun tidak 100% ya di kelas, tapi termasuk pemanfaatan peralatan TIK yang ada di sekolah kita ini sudah optimal belum dari sisi siswa? untuk peralatan kan kita itu ada lab komputer dan ada Chromebook ya. Asetnya ya. Nah asetnya itu, jadi di lab komputer mah udah jelas ada komputernya, ada desktopnya, dan itu selalu digunakan untuk pembelajaran. Jadi mereka sudah terbiasa. Nah yang belum optimal itu mungkin Chromebooknya sendiri. Jadi kita punya bantuan Chromebook sebanyak 82 Chromebook waktu itu. Itu belum termanfaatkan, paling sejauh ini hanya untuk yang ujian yang ketika CBT. Nah itu anak-anak udah terbiasa menggunakan itu. Apa tantangan pembelajaran informatika yang Ibu hadapi? Tantangannya sejauh ini pertama masih kendala lab. Kalau di SMA Taman kondisi lab. Nah tapi alhamdulillah sekarang bangunannya sudah ada Oh iya. Jadi bangunannya sudah ada, hanya masih dirancang. Mudah-mudahan segera dirancang. Nah kalau udah lebih kondusif, anak-anak juga belajar di lab komputer juga lebih nyaman. Seperti itu. Jadi perangkatnya dan ini ya dari segi koordinator di lab komputer sendiri harus berjalan kayak perawatan. Siap. Nah, Bu Gina, ini saya dengan teman-teman siswa menggagas satu komunitas. Nama komunitasnya adalah Canva Lovers Siswa Juara CLSJ. Harapannya adalah meningkatkan keterampilan digital siswa melalui pemanfaatan Canva dalam belajar. Bagaimana respon Ibu seandainya komunitas ini kita wujudkan? Canva Lovers, wah luar biasa nih Pak De. Jadi kalau misalkan anak-anak itu ternyata ketika saya cek juga suruh bikin post dan lain-lain, mereka sudah beberapa tuh ada yang menggunakan Canva gitu. Tapi masih banyak juga siswa yang menggunakan akun yang biasa, jadi yang bisa dalam fotonya. Nah kalau ini digagas, ini pasti dengan banyak fitur yang sangat asik dan mudah dipakai, pasti anak-anak juga semakin tertarik dan kan gak hanya cuma bikin presentasi atau poster ya, nah banyak yang bisa dilakukan. Jadi bagus sekali. Siap, terima kasih Bu Gina atas wawancaranya. Semoga apapun yang kita lakukan, ujungnya adalah kebaikan untuk siswa. Waalaikumsalam. Pak Herudin, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Bapak mengajar mata pelajaran kalau mata pelajaran ekonomi. Tapi hari ini sebagai pembina Ekskul Multimedia Club ya di sekolah. Iya, ekskul multimedia. Bisa dideskripsikan Ekskul Multimedia Club itu seperti apa? Ya, ekskul multimedia club itu lebih ke multimedia sih. Ada yang editing, ada yang videografi, ada yang juga kita ke coding juga. Oh, ada coding ini. Oke. Nah Pak, ini terkait dengan aksi nyata yang akan saya lakukan. Saya menggagas satu program nih Pak, dan semoga ini bisa juga nanti menjadi bagian dari Multimedia Club yang Bapak pimpin, yaitu program CLSJ Pak. Nah, CLSJ itu bukan STMJ Pak. CLSJ itu Canva Lovers Siswa Juara. Nah, jadi tujuan dari program ini, izin saya memperkenalkan program ini, tujuannya adalah untuk mewujudkan keterampilan digital siswa Pak. Dan hari ini di sekolah kita kalau kita cek sebenarnya sudah sangat bagus. Tapi kami juga ingin menginisiasi program ini berkontribusi walaupun sederhana dengan memanfaatkan Canva untuk mewujudkan keterampilan digital ini Pak. Nah, Pak Herudin sebagai Ekskul Multimedia Club, apakah bisa program ini kemudian berkolaborasi dengan ekskul yang Bapak kelola? Sangat bisa. Dan berkolaborasi sebenarnya kita udah ada klubnya dari ke Canva itu, karena dia kalau yang sekarang saya buat itu bukan dalam lingkup sekolah tapi dalam lingkup kayak pribadi saya, karena saya udah Canva itu dan saya buat
buat apa? Buat kelasnya di Multimedia Club khusus buat yang divisi-divisi editing. Berarti sudah banyak desain yang anak buat ya? Oh, sangat banyak. Oh iya, berarti teman-teman ini sinerginya luar biasa. Nanti berarti Pak Ferudin sebagai pembina Ekskul Multimedia Club mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Baik Pak, terima kasih. Semoga nanti kami dengan anak-anak bisa juga berkolaborasi dan menjadi divisi di Multimedia Club. Siap. Siap, Pak. Mari kita lihat kamera dan mari kita berikan semangat juara. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uyin apa kabar? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Uyin ngajar kelas berapa dan ngajar mata pelajaran apa? Oke, saya mengajar sejarah untuk di kelas 11 dengan kurikulum TK, kemudian di kelas 12 saya mengajar sejarah peminatan dengan kurikulum 13. Pasti tentunya sudah melakukan pembelajaran digital atau tidak? Ya, betul. Pasti karena kan sekarang eranya pendidikan abad 21 yang memang wajib kita mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran ya Pak ya. Gambaran pembelajaran digital yang Ibu lakukan. Oke, dalam pembelajaran di kelas, salah satunya saya menggunakan beberapa platform atau media digital yang saya gunakan. Misalnya untuk siswa sendiri membangun kreativitas mereka, salah satunya saya menggunakan boleh sebut merek ya Pak, ada beberapa platform yang saya gunakan, pertama kayak Krisis, Kahoot, kemudian saya juga menggunakan Rumah Belajar, kemudian saya juga menggunakan salah satunya adalah Canva for Education. Oke, luar biasa. Nah, kalau digital itu berarti kan mampu meningkatkan kreativitas anak-anak kita. Sejauh mana nih kreativitas anak-anak bisa ditingkatkan dengan pembelajaran digital yang Ibu lakukan? Jadi memang ada berproses ya Pak, artinya ada progres dari awal sampai akhir, tidak serta-merta kemudian langsung bisa, karena kan kemampuan digital anak juga beragam gitu ya, ada yang memang sudah mahir, ada juga yang memang harus didampingi dari sejak awal. Tapi dari sekian kelas yang saya ajar, mereka tentu saja ada peningkatan dalam hal kemampuan atau kompetensi digitalnya gitu, yang tadinya mereka tidak atau belum bisa menggunakan misalnya membuat infografis yang menarik gitu ya, dengan fitur-fitur yang luar biasa, dengan template yang menarik, sekarang udah mahir. Nah, salah satunya digunakan Canva itu sendiri, karena di situ kan banyak banget ya Pak fitur yang bisa kita pakai, dan itu buat siswa kayaknya nggak membosankan gitu karena banyak fiturnya itu. Oke, ada yang namanya komunitas Canva Lovers Siswa Juara. Nah, salah satunya adalah optimalisasi Canva untuk pembelajaran. Bagaimana bentuk dukungan Ibu untuk komunitas ini? Wah, luar biasa Pak, keren banget. Memang harus ada yang memulai kan gitu. Tidak akan ada pergerakan kalau tidak dimulai, dan saya pikir ini sebuah inovasi buat sekolah kita untuk menjadi lebih baik, terutama untuk meningkatkan kompetensi digital siswa. Dan dengan adanya satu komunitas, mereka punya wadah Pak untuk bisa mengeksplor kemampuan mereka gitu ya. Kemudian potensi-potensi yang mungkin selama ini belum tergali secara maksimal, itu bisa banget di komunitas yang memang diinisiasi oleh Bapak nanti lewat komunitas Canva. CLSJ. Oh, CLSJ. Canva.